Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga dalam kesempatan kali ini Ibu masih bisa memberikan video untuk bahan pembelajaran anak-anak, dan saya harapkan nantinya video ini bisa dipahami dan dipelajari baik-baik oleh anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu teks eksplanasi tentang fenomena alam. Nah, pada bab teks eksplanasi ini, adapun kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Kemudian, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksplanasi, memahami ciri-ciri teks eksplanasi, menemukan gagasan umum dari teks eksplanasi yang dibaca, dan menulis ringkasan teks eksplanasi yang dibaca pada tema tentang fenomena alam. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menjelaskan 1. Pengertian teks eksplanasi, 2. Memahami ciri-ciri teks eksplanasi, 3. Menemukan gagasan umum dari teks eksplanasi yang dibaca, 4. Menulis ringkasan teks eksplanasi yang dibaca pada tema tentang fenomena alam dengan bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Untuk memperjelas pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian lihat pada peta konsep. Ibu sudah membuat menjadi lebih jelas. Nah, pada bab 5 ini tentang teks eksplanasi fenomena alam, ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, meringkas teks eksplanasi. Nah, pada bagian mengidentifikasi ini, yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksplanasi, kemudian memahami ciri-ciri teks eksplanasi, dan menemukan gagasan umum dari teks eksplanasi. Pada bagian meringkas teks eksplanasi, yang pertama, hal penting dalam meringkas teks eksplanasi, dan yang kedua, menulis ringkasan teks eksplanasi. Baiklah, untuk selanjutnya, silakan kalian simak video YouTube berikut secara saksama dengan mengklik link di bawah ini. Baiklah, selanjutnya di sini ada contoh teks eksplanasi dengan judul tsunami. Kata tsunami memiliki asal-usulnya dalam bahasa Jepang dan terdiri dari 2 suku kata, su, port atau pelabuhan, dan nami, gelombang. Para ilmuwan di dunia menafsirkan istilah gelombang pasang surut atau gelombang laut, gelombang gempa. Tsunami adalah gelombang laut yang tiba-tiba datang dengan kecepatan tinggi menuju pantai, disebabkan oleh aktivitas vulkanik atau gempa bumi di bawah laut. Ketika gempa bumi terjadi dan dasar laut naik dan turun di sepanjang patahan, terbentuklah tsunami.
Kerusakan itu menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Kesalahan besar juga menciptakan gelombang besar. Tak lama setelah gempa, air laut akan mengalami air surut dan akan kembali dalam bentuk gelombang besar atau tsunami ke daratan. Tsunami juga terjadi di dasar laut karena letusan gunung berapi yang menyebabkan pergerakan kuat air laut atau dekat air. Tsunami memiliki kecepatan gelombang yang lebih tinggi daripada gelombang normal, bahkan hingga 800 km per jam, dan kecepatannya hampir sama dengan kecepatan sebuah pesawat terbang. Biasanya, gelombang tsunami tingginya 40-100 meter dan menyebar ke segala penjuru. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk dan kedalaman pantai. Oleh karena itu, gempa bumi di dasar laut sangat memungkinkan terjadi tsunami. Tsunami telah menjadi salah satu peristiwa alam paling berbahaya karena bisa menimbulkan kerusakan besar dan bahkan merenggut ratusan ribu nyawa jika terjadi secara tiba-tiba atau mendadak. Karena itu, kita harus waspada setiap saat dan bersiap untuk bencana tsunami. Meskipun tidak semua peristiwa alam seperti letusan gunung atau gempa bumi di dasar laut. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Penjelasan mengenai sebab akibat tersebut dituangkan ke dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Terdapat suatu pernyataan terhadap sebab dan akibat. 2. Informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta. 3. Memuat sebuah pengetahuan seperti keilmiahan maupun ilmiah. 4. Menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. 5. Sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca atau bisa percaya terhadap hal yang dibahas. 6. Strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Selanjutnya, memahami gagasan umum dalam teks eksplanasi. Gagasan umum disebut juga dengan gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Gagasan umum ini terdapat dalam setiap paragraf. Gagasan umum adalah kata kunci yang terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal kalimat, akhir, ataupun campuran. Berikut ini adalah cara untuk menentukan gagasan umum dalam sebuah teks. 1. Membaca teks dengan cara memahami secara cermat. Bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat. Pahami pula hal yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam teks. Setelah membaca teks tersebut secara keseluruhan, maka akan muncul pertanyaan, apa yang sedang dibicarakan atau dibahas pada teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan topik utama teks. 2. Menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat penjelas adalah kalimat khusus yang mendukung kalimat utama tersebut. Untuk menemukan kalimat utama berarti dengan melihat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas pada paragraf di dalam sebuah teks. Meringkas teks eksplanasi. Meringkas adalah menyajikan suatu karangan dalam bentuk yang lebih singkat, namun tidak mengurangi informasi yang terdapat di dalamnya. Meringkas
bertujuan agar pembaca mudah memahami isi suatu karangan yang panjang. Nah, ada hal-hal yang penting dalam meringkas teks eksplanasi. 1. Memperhatikan judul teks dan sebab yang menggambarkan isi. 2. Menandai bagian yang merupakan inti persoalan dalam teks. 3. Membaca setiap paragraf pada bagian yang sudah ditandai dengan cermat. 4. Mendaftar ide pokok menjadi rumusan pokok-pokok pikiran teks. 5. Menulis pokok-pokok pikiran teks. Selanjutnya, meringkas isi teks eksplanasi. Berikut adalah langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi. 1. Membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Bacalah dengan cermat dan teliti agar semua informasi dapat diperoleh. 2. Mencari ide-ide pokok di setiap paragraf karangan tersebut. 3. Menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang ringkas. 4. Memadukan kalimat-kalimat ringkas tersebut menjadi ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi teks eksplanasi. Adapun sumber pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 8. Yang kedua, Tim Edukatif Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 8. Dan yang terakhir, sumber dari YouTube. Seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu adanya latihan-latihan soal. Nah, di sini berupa tagihan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas yang terdapat di LKPD atau lembar kerja peserta didik yang saya bagikan di Google Classroom dengan memperhatikan petunjuk teknisnya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan melalui Google Classroom atau WhatsApp Group. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk anak-anak. Dan tidak lupa, Ibu akan selalu mengingatkan untuk tetap mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan dan dikumpul dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Demikian, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.